wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Viatika dari kelas 22B NIM 21F20495. Saya akan menjelaskan tentang anak tunalaras atau disabilitas tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Definisi anak tunalaras atau emotionally hypothyroid atau behavioral introvert lebih terarah berdasar definisi dari Ellie M. Brother bahwa anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku apabila menunjukkan adanya suatu atau lebih dari 5 komponen berikut: tidak mau belajar bukan disebabkan karena faktor intelektual, sensori atau kesehatan, tidak mampu untuk melakukan hubungan baik dengan teman-teman dan guru, bertingkah laku atau berperan berperan tidak pada tempatnya. Secara umum mereka selalu dalam keadaan tidak bergembira atau depresi dan bertendensi ke arah simptom fisik seperti masa sakit atau kekakutan yang terkait dengan orang yang bermasalah di sekolah. Anak tunalaras secara umum dikatakan sebagai anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku. Menurut pendapat Yulia Putri, anak tunalaras adalah anak yang mempunyai tingkah laku berkelainan, tidak memiliki sikap yang dewasa, melakukan pelanggaran norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak kurang mempunyai toleransi pada orang lain, kelompok atau sekelompok, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga menimbulkan kesulitan bagi dirinya sendiri serta orang lain. Menurut Tasik, Udin, dan Tejaning, anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan sosial atau emosional sehingga dimanifestasikan lewat tingkah laku, norma hukum, sosial, agama yang berlaku di lingkungan dengan frekuensi yang cukup tinggi. Akibat perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi seoptimal mungkin dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang baik. Sujati Sumantri menjelaskan bahwa anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak tunalaras kadang-kadang tingkah laku tidak mencerminkan kedewasaan dan suka menarik diri dari lingkungan, sehingga merugikan dirinya sendiri dan orang lain, bahkan kadang merugikan di segi pendidikannya. Anak tunalaras juga sering disebut anak tunasosial karena tingkah laku anak tunalaras menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang terwujud seperti mencuri, mengganggu, menyakiti orang lain. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak tunalaras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam berbicara maupun sosialisasi dengan orang lain. Penyebab anak menjadi tunalaras yaitu secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, antara lain faktor psikologis atau gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya faktor psikologis atau faktor yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang menyimpang seperti abnormal, fixation, agresif, regressive, relaxation, dan lain-lain. Faktor psikososial, gangguan tingkah laku yang tidak hanya disebabkan oleh adanya frustasi, melainkan juga ada gangguan dari faktor lain
seperti pengalaman masa kecil yang tidak atau kurang menguntungkan perkembangan anak. Yang ketiga, faktor fisiologis, gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya proses aktivitas organ-organ tubuh sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai mestinya, seperti gangguan atau adanya kelainan pada otak, hiperoid, atau kelainan saraf motoris. Penyebab keturunan laras menurut Sujati Sumantri. Pertama, kondisi atau kelainan fisik. Masalah kondisi atau kelainan fisik dalam kaitannya dengan masalah tingkah laku disebabkan oleh disfungsi kelenjar endokrin yang dapat mempengaruhi timbulnya gangguan tingkah laku atau dengan antara lain kelenjar endokrin berpengaruh terhadap respon emosional seseorang. Disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Bila secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat berakibat terganggunya perkembangan fisik dan mental seseorang, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan waktunya. Kedua, masalah perkembangan. Setiap memasuki fase perkembangan, baru individu dihadapkan pada sebagai tantangan atau kritis emosi. Anak biasanya dapat mengatasi kritis emosi ini jika pada dirinya tumbuh kemampuan baru yang berasal dari adanya proses kematangan yang menyertai perkembangan. Apabila ego dapat mengatasi krisis ini, maka perkembangan ego yang matang akan terjadi sehingga individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan masyarakat. Sebaliknya, apabila individu tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut, maka akan menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku. Adapun ciri yang menonjol yang nampak pada masa kritis ini dan sikap yang menentang pada keras kepala. Ketiga, lingkungan keluarga. Sebagai lingkungan pertama dan utama pada kehidupan anak, keluarga memiliki pengaruh yang demikian penting dalam bentuk kepribadian anak. Keluarga merupakan letak dasar perasaan aman pada anak. Dalam keluarga pula, anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Lingkungan keluarga tidak mampu memberikan dasar perasaan aman dan dasar untuk mengembangkan sosial, dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku pada anak. Terdapat beberapa faktor dalam lingkungan keluarga yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku. Di antaranya kasih sayang dan perhatian, harmonisasi keluarga, dan kondisi ekonomi. Lingkungan keempat, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak sekaligus keluarga. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap bekal ilmu pengetahuan, tapi bertanggung jawab juga terhadap pembinaan kepribadian anak didik sehingga menjadi seorang individu dewasa. Timbulnya gangguan tingkah laku yang disebabkan lingkungan sekolah antara lain berasal dari guru sebagai tenaga pelaksanaan pendidikan dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan anak didik. Perilaku guru yang otoriter mengakibatkan anak merasa tertekan dan takut menghadapi pelajaran. Anak lebih membolos dan berkeluyuran pada jam-jam pelajaran. Sebaliknya, sikap guru yang tertampol lemah dan membiarkan anak didiknya tidak disiplin mengakibatkan anak didik berbuat sesuka hati dan berani melakukan tindakan menentang peraturan. Keempat, lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat juga terdapat banyak sumber yang merupakan pengaruh negatif yang dapat memicu munculnya perilaku penyimpangan. Sikap masyarakat yang negatif timbul banyak hiburan yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak merupakan sumber terjadinya kelainan tingkah laku. Selanjutnya, konflik juga dapat timbul pada diri anak sendiri yang disebabkan norma yang dianut di rumah atau di keluarga dengan norma kenyataan yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas,
mengenai sebab terjadinya ketunalarasan pada anak, dapat ditegaskan bahwa faktor-faktor seperti masalah perkembangan pada anak, pola pengasuhan pada anak di lingkungan rumah dan sekolah yang tidak sesuai dengan norma-norma kebaikan dan perilaku yang menyimpang merupakan penyebab anak memiliki perilaku yang cenderung mengalami gangguan emosi dan perkembangan fisik mental yang terganggu. Klasifikasi anak tunalaras. Dilihat dari gejala gangguan tingkah laku anak tunalaras dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, sosialisasi maladaptive children, yaitu anak yang terganggu aspek sosialnya. Sekelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran norma-norma masyarakat dan kebudayaan setempat, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat luas. Kelompok ini dapat diklasifikasikan menurut berat ringan kelainan perilaku menjadi tiga, yaitu semi-sosial children, yaitu kelompok anak masih dapat melakukan hubungan sosial yang terbatas pada kelompok tertentu. Kedua, sosialis primitif children, yaitu anak yang dalam perkembangan sikap sosial sangat rendah dan disebabkan tidak adanya bimbingan dari kedua orang tua pada masa kecil. Yang ketiga, scholastic children, yaitu kelompok anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan dan menyesuaikan sosial yang sangat berat. Emosionalitis klasifikasi anak tunalaras yang kedua yaitu emotionally disabled children, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu perkembangan emosionalnya. Kelompok ini menunjukkan adanya ketergantungan batin, menunjukkan kecerdasan penderita neurotis atau tingkah laku psikotis menurut berat ringan gangguan perilakunya. Kelompok ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu gangguan jiwa psikotik, yaitu tipe yang berat yang sakit jiwanya. Gangguan psikoneurotik, yaitu kelompok yang terganggu jiwanya lebih dari ringan dan dari psikotik. Gangguan psikomotis, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu emosi sebagai akibat adanya tekanan mental, gangguan fungsi reformat, dan faktor-faktor lain. Pengklasifikasian anak tunalaras menurut Resembara dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang berisiko tinggi dan rendah, yaitu risiko tinggi, hiperaktif, agresif, pembangkang, deliberasi, dan anak yang menarik diri dari penggalan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah yaitu autisme atau skizofrenia, yaitu sistem klasifikasi kelainan perilaku yang ditemukan oleh Semwerner sebagai anak yang mengalami gangguan perilaku yang mengacau pada tipe anak yang melawan kekuasaan seperti permusuhan dengan polisi, guru, kejam, jahat, dan suka menyerang negatif. Di sini juga ada tipe anak yang cemas, menarik diri, yaitu anak yang pemalu, takut, suka menyendiri, peka, dan penurut dan bertekanan batinnya. Dimensi ketidakmatangan, yaitu mengacu pada anak yang tidak ada pengertian, lamban, tidak berniat sekolah, pemalas, selalu melamun, tidak mendiam. Mereka mirip seperti anak autistik. Anak agresi sosial, mempunyai ciri yang masalah perilakunya yang sama dengan gangguan perilaku yang berbeda dengan gengs tertentu. Anak tipe yang termasuk dalam perilaku pencurian dan pemborosan serta merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Nah, secara garis besar yang saya tangkap klasifikasi menjadi anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak-anak yang mengalami gangguan hubungan dengan itu mengumpulkan kedua klasifikasi tersebut antara lain: pertama, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Itu pertama, the semi-socially child. Anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial
tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Misalnya, keluarga dan kelompoknya. Keadaan seperti ini datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, anak selalu merasakan ada sesuatu masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. Child are set at a preferred level of socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Pada kelompok ini adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial yang benar dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendaki. Hal ini disebabkan karena tidak ada perhatian dari orang tua, yang mengakibatkan perilaku anak di kelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian, anak masih dapat memberikan respon pada perilaku yang rendah, yang ramah. Ketiga, children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan, atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis atau egois. Anak yang mengalami gangguan emosi itu terdiri dari neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikan. Anak pada kelompok ini sering dan mudah dihadapi perasaan sakit hati, cemas, marah, agresif, dan perasaan bersalah. Di samping itu, kadang mereka melakukan tindakan lain seperti mencuri dan bermusuhan. Anak seperti ini biasanya dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Keadaan neurotik ini biasanya disebabkan oleh sikap keluarga yang menolak atau sebaliknya selalu menjauhkan anak serta pergaulan pendidikan, yaitu karena kesalahan pengajaran atau juga adanya kesulitan belajar yang berat. Kedua, child with positive progress. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Pada kelompok ini sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri, serta tidak memiliki identitas diri. Adanya ketidaksadaran ini disebabkan oleh gangguan pada sistem syaraf, sehingga akibat dari keracunan, misalnya minum keras, obat-obatan keras. Berdasarkan klasifikasi anak tunalaras di atas, maka dalam penelitian ini anak tunalaras merupakan anak tunalaras tipe hiperaktif, yang secara umum anak tunalaras tipe hiperaktif menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada bersamaan pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan yang menarik diri, kurang dewasa, agresif. Selanjutnya, berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras itu ada beberapa, yaitu anak yang mengalami gangguan perilaku seperti berkelahi, memukul, memarah, membangkang, suka merusak, kurang ajar, tidak sopan, menentang, tidak mau kerjasama, suka mengganggu, suka ribut, membolos, mudah marah, suka pamer, hiperaktif, pembohong, iri hati, ceroboh, pengacau, suka menyalahkan orang lain, mementingkan diri sendiri. Yang kedua, anak yang mengalami kecemasan atau menyendiri, itu cemas, tegang, tidak mempunyai teman, tertekan, sensitif, rendah diri, mudah frustasi,
pendiam, mudah bimbang. Terus ada lagi ketiga, yaitu anak yang kurang dewasa, yaitu melamun, kaku, pasif, mudah dipengaruhi, mengantuk, pembosan. Anak yang agresif, bersosialisasi, itu mempunyai kompleks jahat, membuat onar, berapa komputernya, membuat geng, suka di luar rumah sampai larut, bolos sekolah, pergi dari rumah. Tentang pengembangan emosional anak tunalaras. Pengembangan emosional merupakan penyebab dari kelainan tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, tidak mampu mengekspresikan emosi secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang, sehingga anak tunalaras seringkali menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangan atau kemasan emosi. Anak tunalaras ditentukan dari hasil interaksi dengan lingkungannya, di mana anak belajar tentang bagaimana emosi itu hadir dan bagaimana cara untuk mengekspresikan emosi tersebut. Perkembangan emosi ini berlangsung secara luas dan menerus sesuai dengan perkembangan usia. Perkembangan emosi anak tunalaras, yaitu bagaimana mereka menyangkap dari merupakan penyebab dari kelainan tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada anak tunalaras adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, tidak mampu mengekspresikan emosi tepat, mengendalikan diri dan kurang, sehingga anak tunalaras sering menjadi sangat emosi. Terganggunya kehidupan emosi ini diri akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase tadi, pengembangan kematangan emosi. Menurut Lucy Brand, anak tunalaras terhambat perkembangan sikap-sikap sosial dan emosionalnya. Sikap-sikap tersebut dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari dari interaksinya, sehingga seperti tidak mampu menyesuaikan diri dengan pola-pola kelompok yang lebih luas, dari kesadaran sosial mereka sangat rendah, berpengertian yang terus dari lingkungan, dan mereka suka bermain sendiri dalam kelompok, biasanya selalu mengikuti bukunya memimpin. Sikap tersebut di atas bila dibiarkan akan mengakibatkan semakin berat dalam bersosialisasi. Anak tunalaras akan menjadi sulit untuk berperilaku dewasa dan akan mengalami kemunduran sikap-sikap sosial dan emosional. Kondisi emosi anak tunalaras cenderung tidak stabil, dan ketidakstabilan aspek emosi ini dapat dilihat dari tingkah laku sehari-hari. Anak tunalaras sering menampakkan perilaku yang menyimpang, seperti mudah tersinggung, sedih, acuh tak acuh, keras kepala, merasa cemas, agresif, menarik diri dari pergaulan, dan sebagainya. Dapat disimpulkan berdasarkan data bahwa dapat dipastikan bahwa peranan pendidikan jasmani bagi anak yang berkebutuhan khusus sangat besar dan akan mampu mengembangkan dan mengoreksi kelainan dan keterbatasan tersebut. Dalam hal ini adalah bagi mereka para penyandang tunalaras, anak tunalaras yang disebut juga dengan anak tunasosial, karena tingkah laku anak tunalaras menjadikan penentangan yang terus-menerus terhadap moral-moral masyarakat yang terwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain, sehingga dibutuhkan pembelajaran pendidikan jasmani khusus yang harus diterapkan pada mereka, para tunalaras. Dalam hal ini merupakan permainan sepak bola yang sebagai alternatif pendidikan jasmani untuk penanganan emosi anak tunalaras. Karena di dalam permainan sepak bola dapat bergerak tangan dan kaki yang dilakukan dapat membantu anak dalam penyaluran emosi dan berlebihan lewat permainan sepak bola itu tersebut. Demikian
penjelasan saya tentang anak tuna laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.